Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rindayani. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dalam rangka memperingati 10 tahun Sumpah Pemuda diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo, Jawa Tengah. Kongres ini dihadiri oleh bahasawan dan kebudayawan terkemuka pada saat itu seperti Ki Hajar Dewantara, Profesor Dr. Poer Bajraka, dan Profesor Dr. Hoesein Djajadiningrat. Dalam kongres tersebut dihasilkan beberapa keputusan yang sangat besar, artinya bagi pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Keputusan tersebut antara lain mengganti ejaan Van Ophuijsen, mendirikan Institut Bahasa Indonesia, dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam perwakilan. Tahun 1942 sampai 1945, dalam masa pendudukan Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintah, sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bahasa Indonesia. Hal ini demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. Tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang 1945. Pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tanggal 19 Maret 1947 melalui SK nomor 264 A atau 47, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Suwandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya berlaku. Tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Kongres Bahasa Indonesia kedua ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Sedangkan tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia atau wawasan Nusantara. Tanggal 20 Oktober sampai 2 November di Indonesia ketiga di Jakarta, kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50 selain telah memperlihatkan kemajuan perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk
memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Tanggal 21 sampai 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang keempat di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-5 ini dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut ditandatangani dengan dipersembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pencinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 2 November 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta. Peserta yaitu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.